Hai, sahabat cerita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk kita lanjut. Cha Yong-min berhasil masuk ke tubuh Ko Sun-tak dan menolong wanita itu. Akhirnya wanita tersebut dibawa ke rumah sakit. Di IGD, para dokter memberikan pertolongan kepada wanita tersebut. Cha Yong-min keluar dari tubuh Ko Sun-tak. Dan tak lama kemudian dokter An datang. Seorang dokter menjelaskan kalau wanita tersebut mendapatkan pertolongan dari Ko Sun-tak. Dan kemudian yang lainnya meminta untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada wanita itu. Dokter An juga meminta Ko Sun-tak untuk menjelaskan bagaimana cara dia menolong wanita tersebut. Ko Sun-tak menjadi bingung, lalu Cha Yong-min kembali masuk ke tubuhnya dan menjelaskan semua yang terjadi. Kemudian dia pergi meninggalkan IGD. Saat dokter lain bertanya, Ko Sun-tak menjawab dengan tidak sopan, sehingga kristal memukulnya mengakibatkan Cha Yong-min keluar dari tubuh Ko Sun-tak. Saat berjalan di lorong rumah sakit, Dokter An teringat percakapannya dengan wakil direktur yang mintanya untuk mengawasi Ko Sun-tak. Scene berganti, Cha Yong-min mengikuti Ko Sun-tak yang ingin membeli minuman. Kemudian Cha Yong-min berkata kalau Ko Sun-tak tahu siapa dia. Tetapi tiba-tiba Ko Sun-tak terkejut saat menyadari kalau dirinya keluar dengan penampilan seperti itu. Hal itu membuat Cha Yong-min terkejut dan memarahinya. Kristal datang menemui Ko Sun-tak. Dia mengatakan kalau pasien tadi sudah dipindahkan ke radiologi dan tidak perlu dioperasi. Kemudian Kristal mengatakan kalau belakangan ini Ko Sun-tak terlihat aneh. Lalu Ko Sun-tak menjawab dengan alasan yang aneh. Scene berikutnya menunjukkan Cha Yong-min mengikuti Ko Sun-tak yang sedang berjalan. Dia berbicara dengan Ko Sun-tak, tapi tidak mendapatkan respon apapun. Saat Ko Sun-tak berjalan keluar rumah sakit, Cha Yong-min hanya bisa memandanginya saja. Di parkiran, Ko Sun-tak sedang mencari mobilnya, tapi dia tidak menemukannya. Di tempat lain terlihat mobil Ko Sun-tak yang ditempeli surat tilang karena parkir sembarangan. Saat Cha Yong-min sedang duduk, tiba-tiba Pak Tes datang. Cha Yong-min mengatakan mengapa Pak Tes tidak memberitahunya tentang tidak boleh bertabrakan dengan orang lain di saat berada di luar rumah sakit. Pak Tes menjawab, kamu tidak akan mendengarkanku walaupun aku memberitahumu. Scene berganti, terlihat dokter kepala sedang berjalan dengan para dokter. Di sana juga ada Ko Sun-tak dan Cha Yong-min. Mereka mengunjungi para pasien, lalu dokter kepala mengatakan, kalau anak itu adalah pasien Dr. Cha Yong-min, operasinya ditunda karena operasi pimpinan Jang. Sekarang penyakitnya memburuk dan fungsi hatinya menurun, serta mengalami penyakit kronis lainnya. Anak itu harusnya segera dioperasi. Lalu kenapa dia masih di sini? Dokter lain menjawab, dokter lain tidak bisa melakukannya. Lalu dokter kepala berkata kepada Dokter An, kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Kamu dokter yang berbakat. Saat Dokter An ingin menjawab, namun dokter kepala menambahkan, tapi kamu rasa kamu belum mampu melakukan hal itu. Maka bicaralah dengan walinya. Pindahkan anak itu ke rumah sakit lain. Mendengar hal itu, Cha Yong-min dan Ko Sun-tak hanya terdiam. Ko Sun-tak teringat saat dia memeriksa anak itu bersama Cha Yong-min. Anak itu marah kepada Cha Yong-min dan mengatakan, aku tidak suka dokter ini. Lalu Ko Sun-tak berbicara dengan anak itu dan mengatakan, kamu tidak menyukai dokter itu bukan? Dia tidak menghormati pasien. Kalau begitu pikirkanlah, kamu sungguh ingin dokter kejam itu mengoperasimu? Ini belum terlambat, kamu sudah besar untuk memilih doktermu sendiri. Tiba-tiba ada pasien datang. Ko Sun-tak diminta untuk menolong pasien itu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Melihat hal itu, Cha Yong-min masuk ke tubuh Ko Sun-tak untuk menolong pasien tersebut. Setelah berhasil menolong pasien, Cha Yong-min keluar dari tubuh Ko Sun-tak, dan Ko Sun-tak yang sudah sadar merasa tidak percaya kalau dia berhasil menolong pasien itu. Tiba-tiba saja ada pasien lain yang masuk. Pasien tersebut memarahi Ko Sun-tak. Melihat hal itu, Cha Yong-min tersenyum puas. Lalu tiba-tiba pasien itu pingsan. Melihat hal itu, Cha Yong-min buru-buru masuk kembali ke tubuh Ko Sun-tak dan melakukan pertolongan. Cha Yong-min berjalan ke ruang ICU. Setiba di sana, dia panik karena tidak melihat tubuhnya. Cha Yong-min berlari mencari tempat tubuhnya berada. Ternyata Jang Se-jin sudah memindahkan tubuhnya ke ruangan lain. Tiba-tiba wakil direktur datang menemui Jang Se-jin. Dia berterima kasih karena wakil direktur sudah memberikannya kamar, padahal rumah sakit sedang kekurangan kamar. Cha Yong-min mengikuti wakil direktur dan berkata bagaimana bisa dia mengenal Jang Se-jin, dan dia akan sangat marah kalau wakil direktur berani menyentuh Jang Se-jin.
Wakil direktur yang baru kembali terkejut melihat Ko Suntak yang ada di ruangannya. Ko Suntak mengatakan mengapa tiba-tiba memanggilnya. Lalu wakil direktur mengatakan kalau kita sedang berada di rumah sakit, jadi kamulah yang harus sopan. Wakil direktur mengatakan kalau Ko Suntak membuatnya terkejut belakangan ini karena operasi Dr. Chayongmin dan masalah ketua Jang. Kemudian Ko Suntak pergi meninggalkan wakil direktur karena mendapatkan telepon. Di ruangan tempat tubuh Chayongmin dirawat, tampak Chayongmin dan Jang Sejin kedatangan seorang perawat yang akan merawat Dr. Chayongmin. Tiba-tiba Chayongmin teringat kejadian masa lalu saat dia dan Jang Sejin masih berpacaran. Saat itu Jang Sejin sering menginap di tempatnya. Mengingat hal itu membuat Chayongmin menjadi sedih. Di ruang rawat, Chayongmin duduk sambil memperhatikan Jang Sejin yang sedang menelpon temannya. Temannya tersebut berada di luar negeri. Dia mendiskusikan tentang kondisi Chayongmin. Dia juga membaca artikel yang menyebutkan kalau pimpinan Jang sudah siuman. Di luar rumah sakit, sudah banyak wartawan yang ingin mewawancarai kakak Jang Sejin. Di sana juga ada Ko Suntak yang melihat. Jang Sejin menuju ke ruang VIP tempat ayahnya dirawat. Di sana juga ada Chayongmin yang mengikutinya. Di sana dia bertemu dengan kakaknya. Jang Sejin ingin masuk melihat ayahnya, tapi tidak diperbolehkan. Dan kejauhan ada Ko Suntak yang melihat mereka. Di ruang rawat ayah Jang Sejin, ada Chayongmin dan kakak Jang Sejin. Ternyata di sana juga ada arwah ayah Jang Sejin. Lalu kakak Jang Sejin mengatakan agar ayahnya tetap bersantai saja. Chayongmin mencari Dr. An dan mengikutinya. Ternyata Dr. An menemui wakil direktur. Di sana juga ada kakak Jang Sejin. Ternyata selama ini Dr. An juga ikut bekerja sama dengan mereka untuk mencelakai ketua Jang. Mengetahui hal itu, Chayongmin sangat kecewa. Dr. An pergi meninggalkan ruangan itu dan diikuti oleh Chayongmin. Dr. An memasuki ruang Chayongmin. Kemudian dia berkata, dia sudah memperingatkan Dr. Cha sebelumnya, tapi Dr. Cha tidak mau mendengarkannya. Ini semua terjadi karena keserakahanmu sendiri. Mendengar hal itu, Chayongmin sangat kecewa dengan Dr. An. Chayongmin pergi menemui ayah Jang Sejin. Ternyata ayah Jang Sejin sudah mengetahui hal ini semua. Dan Chayongmin meminta maaf kepada ayah Jang Sejin. Kemudian ayah Jang Sejin berkata, dialah yang gagal membesarkan putranya dan tidak menyalahkan Chayongmin. Chayongmin pergi menemui para hantu. Dia ingin belajar bagaimana cara mereka untuk bisa menyentuh barang-barang. Lalu salah satu hantu membawanya ke tempat belanja, dan di sana dia mengajarkan bagaimana cara mengambil barang-barang tersebut. Dan selanjutnya hantu itu mengajarkan cara membuka pintu, dan setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Chayongmin bisa melakukannya. Hantu lain mengatakan agar Chayongmin mengganti bajunya karena sudah bau. Hantu menjelaskan kalau ingin mengganti baju, tinggal cari saja orang yang memiliki gaya pakaian yang sama dengannya. Lalu Chayongmin berkata, apakah dia bisa memukul seseorang? Dan hantu lain menjelaskan kalau kamu tahu bagaimana cara untuk melakukan hal itu. Malam harinya, Chayongmin memasuki tubuh Ko Suntak dan mendatangi Dr. An. Dan Chayongmin membangunkan Dr. An. Dr. An yang terbangun menjadi bingung kenapa Ko Suntak mendatanginya. Kemudian Chayongmin yang berada di dalam tubuh Ko Suntak mengatakan kalau ia bukan Ko Suntak tapi Chayongmin. Chayongmin memarahi Dr. An dan mengatakan kalau dia mengetahui kebusukan Dr. An. Kemudian Chayongmin alias Ko Suntak pergi meninggalkan ruangan itu. Dr. An mencoba mencari Ko Suntak, tapi tidak bisa menemukan siapapun di luar ruangan. Dr. An menemukan Ko Suntak di IGD dan menyerangnya. Lalu dia menanyakan bagaimana Ko Suntak mengetahui semuanya. Lalu Ko Suntak mengatakan, apa kamu bermimpi? Mendengarkan hal itu, Dr. An menjadi bingung dan pergi meninggalkan Ko Suntak. Kemudian Ko Suntak pergi ke ruangan kontrol CCTV. Di sana dia melihat rekaman yang terjadi sebelumnya dan meminta petugas itu untuk menghapus rekaman itu. Berikutnya, Dr. An juga memeriksa rekaman CCTV, tapi tentu saja tidak menemukan hal yang aneh karena rekaman sebelumnya sudah dihapus. Kemudian Chayongmin memasuki tubuh Ko Suntak dan pergi keluar rumah sakit. Ternyata Chayongmin pergi ke apartemennya. Dia mencari hewan peliharaannya, tapi tidak menemukannya dan dia mengambil beberapa bajunya di sana. Tanpa terduga, di sana dia bertemu dengan Jang Sejin. Ternyata Jang Sejin ingin melihat rumah Chayongmin karena sudah lama kosong.
Jang Sejin juga menanyakan kenapa Ko Sun Tak di sana. Dan Ko Sun Tak alias Cha Yong-min mengatakan dia ke sana dengan alasan yang sama. Scene berganti di rumah sakit. Jang Sejin mengatakan kalau keadaan Dokter Cha tidak baik. Lalu Cha Yong-min teringat pesan Pak Tes agar jangan terus-menerus memasuki tubuh orang lain. Kemudian Cha Yong-min keluar dari tubuh Ko Sun Tak. Ko Sun Tak yang tersadar menjadi bingung kenapa dia berada di sana. Kemudian dia memutuskan untuk pergi saja. Namun Jang Sejin menahannya dan menanyakan apa itu yang ada di dalam koper. Ternyata itu adalah baju milik Cha Yong-min. Alasan Cha Yong-min membawa baju sendiri karena dia tidak mau memakai baju milik orang lain. Lalu, di dalam koper, Jang Sejin menemukan buku tabungan milik Cha Yong-min. Tentu saja Ko Sun Tak menjadi panik dan mengatakan dia tidak mungkin mencurinya karena dia orang yang kaya. Cha Yong-min mengatakan kalau dia membawa itu agar bisa membayar biaya rumah sakit. Dan Ko Sun Tak mengatakan hal yang sama. Lalu Cha Yong-min mencuriga jangan-jangan Ko Sun Tak bisa melihatnya. Lalu Ko Sun Tak berjalan keluar rumah sakit. Dia menyadari kalau Cha Yong-min memasuki tubuhnya selama ini. Tetapi saat di parkiran, dia tidak menemukan mobilnya. Dan itu membuat Ko Sun Tak kesal. Di ruang rawat, Jang Sejin melihat baju milik Cha Yong-min. Lalu Cha Yong-min teringat kejadian di masa lalu saat dia dan Jang Sejin masih menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, Cha Yong-min sudah mengganti bajunya dan dia juga sudah bisa meminum kopi kesukaannya. Saat menghindari Ko Sun Tak, tiba-tiba di sudut ruangan ada bayangan hitam yang melihat ke arah Cha Yong-min. Hantu lain juga melihat hal itu. Tiba-tiba ada pasien datang. Cha Yong-min dan Ko Sun Tak juga ada di sana. Kemudian dokter An datang dan memeriksa pasien tersebut. Karena tangan yang cedera, dia meminta Ko Sun Tak untuk menolong pasien itu. Karena kasihan melihat keluarga pasien, akhirnya Ko Sun Tak mau melakukan operasi. Tentu saja Cha Yong-min marah karena dia tahu kalau Ko Sun Tak tidak bisa melakukannya. Kemudian Cha Yong-min pergi meninggalkan Ko Sun Tak, tapi kemudian dia melihat dokter An yang sedang menelpon seseorang. Di ruang operasi, Ko Sun Tak sedang bersiap-siap untuk melakukan operasi. Di sana juga ada wakil direktur. Wakil direktur teringat kejadian di rumah saat kakeknya membela Ko Sun Tak. Cha Yong-min yang baru datang ke ruang operasi mengatakan, belum terlambat jika Ko Sun Tak mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Cha Yong-min juga mengatakan bahwa wakil direktur mencoba menjebak Ko Sun Tak. Ko Sun Tak memulai operasi. Cha Yong-min memarahi Ko Sun Tak karena dia memegang pisau bedah dengan cara yang salah. Cha Yong-min menjelaskan cara yang benar dan Ko Sun Tak mengikuti arahannya. Melihat hal itu, Cha Yong-min menjadi heran. Lalu tiba-tiba Ko Sun Tak berkata kepada Cha Yong-min, "Mari selamatkan pasien dahulu, Pak Cha Yong-min." Mendengar hal itu, Cha Yong-min menjadi sangat terkejut. Ternyata selama ini Ko Sun Tak bisa melihat Cha Yong-min.